Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا وحطا عنه عشر خطيئة ورفعه بها عشر درجات. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua pada malam hari ini. Alhamdulillah kita berkesempatan bertemu dan hadir di ruangan ini, insyaallah melanjutkan program sholawat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tentunya tujuan kita pada malam hari ini atau kelas ini untuk mengamalkan sholawat, mempelajari sholawat untuk mendapatkan cinta dan syafaatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatkan insyaallah. Baik, terima kasih kepada yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga mohon maaf beberapa waktu kita tidak bisa bersama ya. Pada waktu malamnya ada halangan untuk hadir, kemudian pada waktu siang kemarin kita tukar dengan atau diganti dengan waktu siang juga tidak bisa hadir karena memang kalau di tempat saya itu kalau lampunya mati, listriknya mati, otomatis jaringannya juga nggak ada, jaringannya mati. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan Bunda semua ridho dengan qadarullah, itu bukan kesengajaan saya insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Bunda ya. Alhamdulillah. Juga untuk janji tadi untuk malam ini juga jam 7 masuknya biar kita lebih cepat selesainya ya, karena di jam 8 nantinya insya Allah saya ada jadwal yang ditunggu sama anak-anak. Mereka sudah pada datang dan juga saya sekali lagi mohon maaf sesangat-sangat pada Bunda semua yang mungkin waktunya saya ambil yang seharusnya kita masuknya jam seperti biasa jam 7.45 ya, sekarang sering saya minta jam 7. Itu saya sangat-sangat meminta maaf kepada Bunda semuanya. Saya boleh minta tapi Bunda semua kayaknya harus mengikuti saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dan Bunda semua meridhoi saya ya. Ya Ustazah, nggak apa-apa, insya Allah Ustazah, insya Allah. Ya, terima kasih semua Bunda apa nih Bunda? Ustazah. Ya, Bunda Eli ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Alhamdulillah. Untuk malam ini kita coba untuk sholawat baru. Bunda semua sudah di murajaah sholawat yang sudah kita pelajari ya. Kemudian sholawat kemarin juga yang sudah kita pelajari yaitu sholawat badar. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita bacakan dalam keseharian, entah itu sekali atau beberapa kali ya. Setidaknya satu sholawat yang sudah kita pelajari ada di setiap harinya kita baca. Baik, rencana insya Allah pada malam hari ini saya bawakan sholawat yang baru, yaitu sholawat agar bisa bermimpi atau bertemu dengan Rasulullah SAW lewat mimpi ya. Memang ini semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengizinkan kita untuk bertemu Nabi walau dalam mimpi.
Nah, kalau Allah tidak mengizinkan, belum sebagaimanapun bentuk usaha kita, namun Allah belum izinkan untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan walaupun dalam mimpi. Dan ketika kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, itu Masya Allah sangat-sangat luar biasa yang tidak bisa kita gambarkan, ya. Dan di sini juga ada amalan sholawat yang agar kita bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Sebelumnya Nabi juga pernah mengatakan seperti ini, seorang umat atau hamba yang dekat denganku, yang paling mudah aku kenal, yaitu adalah umat atau hamba yang banyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, keseharian kita banyak berselawat kepada baginda, kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian ada juga para ulama memberikan isyarat khusus bagaimana supaya kita bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Perlu kita catat lebih awal, ini adalah usaha kita, ya, usaha kita. Apakah nanti kita setelah mengamalkan sholawat ini Allah anugerahkan kita mimpi bertemu Rasulullah, wallahu alam, atau kita belum dianugerahi untuk bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Barangkali banyak-banyak saja usaha kita untuk bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui juga bahwa setiap salawat yang kita baca itu insya Allah dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita karena kita sering atau banyak bersalawat kepadanya. Ya, 80 kemarin sudah saya minta tolongkan ke Uhtiwati dikasih untuk sholawat agar bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 89. Halaman 89. Nah, di sini para ulama banyak menjelaskan sebenarnya, ya, karena masing-masing ulama itu punya amalan-amalan sendiri seperti yang diijazahkan atau yang diajarkan atau yang informasikan kepada kita semua dari Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab. Ini salah satu keturunan para Nabi Muhammad SAW, ya, cucunya Nabi Muhammad SAW, para habaib, yang beliau mempunyai amalan khusus agar bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan sebenarnya kita itu kalau mau bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tentunya kita sudah mengetahui ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kayak yang ada di buku atau di kitab Syama'il Muhammadiyah, yang terjemahan juga ada. Sebentar ya, saya ambil dulu. Ya. Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nah, di sini dimuatkan bagaimana kita mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Apakah Bunda semua sudah punya kitab ini? Kitab terjemahan dikarangan oleh Imam At-Tirmizi yang judulnya mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Di situ digambarkan bagaimana fisiknya Rasulullah, ya, bagaimana fisik, kemudian rambutnya, ya, bentuk tubuhnya, dia ada gambarannya di situ, ya. Jadi mudah-mudahan Bunda semua sedikit banyaknya bisa mempelajari bagaimana poster tubuh atau gimana sih, fisik, ya, fisiknya Rasulullah SAW, cara pakaiannya, kemudian bentuk rambutnya, tinggi badannya, warna kulitnya, ya. Nah, mudah-mudahan Bunda semua sudah pernah mempelajari itu, ya. Jadi nanti ketika Allah hadirkan di dalam mimpi kita, mana tenda ya nih, ya, kalau Allah anugerahkan kita hadir bertemu dalam mimpi bertemu Rasulullah SAW, kita
Oh, seperti ini ya. Nanti pas jaga atau pas terbangun kan kita ingat, oh seperti ini. Ini adalah dia sampai bulu kata dia dah. Ini adalah Nabi Muhammad, sosok sosok Nabi Muhammad SAW. Begini bentuknya, ya. Nah, untuk malam hari ini saya hanya mengonfirmasikan bagaimana amalan kita agar bisa bertemu dalam mimpi, ya, mimpi kita bertemu Rasulullah SAW. Baik, di mana sholawat ini, ya, sholawat agar bermimpi kepada Rasulullah SAW itu ada sholawat pertama, ya, sholawat pertama, ada sholawat kedua, ya. Ini Bunda, maaf, kemarin saya minta bikinkan sholawat ini ya, ya. Iya, Ustazah. Kemarin wujud ya, yang saya terangkan dengan Rasulullah itu beda sama. Bentar ya, maaf. Salah kirim sayangnya. Kenapa Ustazah? Bentar. Nah, ini saya salah apa ya? Betul yang saya kasihkan sama Uktiwati ada kemarin wujud, cuman saya kok ke materi ada amalan khusus untuk sholawat agar bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bentar. Iya, kemarin wujudnya beda dengan sholawat yang saya terangkan barusan itu ya. Kita beralih ke sholawat ini dulu ya Bunda ya. Coba saya fotokan.
Alaika sallallahu Muhammad. Jangan. Oh, sama-sama. Satu aja Ustazah. Ini artinya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita masuk ke salawat ini dulu, amalan agar kita bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kitab yang saya punya itu ada salawat sampai ke 6 ya, sampai ke 6 amalan salawatnya, dulu salawatnya. Yang pertama itu alaika sallallahu alaika salatullahi wassalamuhu ya sayyidi ya Rasulullah kam anta habibun ila qulubi atba'ik fajadda alaina binazratin ya habiballah nazratun minka ilaina fihal khairu kulluh, yang artinya semoga salawat dan salam dari Allah senantiasa terlimpahkan kepadamu wahai junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapakah engkau mencintai hati pengikutmu wahai kekasih Allah? Semoga dari pandanganmu kepada kami mendapatkan pandangan yang di dalamnya terdapat segala keindahan. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa ingin bertemu denganku, kata Nabi, ya, barang siapa ingin bertemu denganku di dalam mimpi, laksanakanlah, ini caranya ya, laksanakanlah sholat sunnah pada malam Jumat sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam, di setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surah Ad-Duha, surah Al-Insyirah, surah Al-Qadar, dan surah Al-Zalzalah. Kemudian memberi salam dan membaca salawat kepadaku sebanyak 70 kali, serta membaca istighfar sebanyak 70 kali. Maka dia akan tertidur dalam keadaan sholat dan bermimpi bertemu denganku. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW-nya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa bermimpi melihatku, dia akan melihatku pada hari kiamat. Barang siapa melihatku pada hari kiamat, aku akan berikan syafaat. Dan barang siapa memperoleh syafaat dariku, dia akan minum dari telagaku. Barang siapa minum dari telagaku, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad orang itu dari api neraka. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, itu ada nanti sholawat kedua. Sholawat kedua ini bunyinya seperti ini. Afwan Ustazah, Hah? sholatnya itu jam berapa itu Ustazah yang malam Jumatnya? Pada rakaat itu. Malam Jumat, sebentar ya. Ini saya bacakan ulang. Saya bacakan ulang. Di dalam kitab Al-Majma' Al-Hadis ya, Al-Majma' Al-Hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa ingin bertemu denganku di dalam mimpi, laksanakanlah sholat sunnah pada malam Jumat sebanyak 4 rakaat. Nah, ini saya keterangannya seperti ini. Malam Jumat itu baik sesudah Isya atau di waktu kita bangun tahajud sepertiga malam,
Ya, kita laksanakan sholat ini berupa sholat termasuk sholat hajat, termasuk sholat taubat, ya, termasuk sholat taubat, juga termasuk sholat tasbih, termasuk. Kemudian juga kalau untuk menutup sholat ya di keseharian kita itu sholat witir, ya. Jadi sholat yang dimaksudkan 2 rakaat ini, bisa dilaksanakan pada sholat taubat atau sholat hajat, ya, di mana hajat kita untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, surah Ad-Duha, surah Al-Insyirah, surah Al-Qadar, dan surah Al-Zalzalah. Nah, tuh kemudian sesudah salam itu membaca sholawat kepadaku sebanyak 70 kali serta membaca istighfar sebanyak 70 kali. Baca sholawat ini dulu 70 kali, ya. Allah alaika salatullahi wassalamuhu ya sayyidi ya Rasulullah kam anta habibun ila qulubi atba'ik fajadda alaina binasratin ya habiballah nazratun minka ilaina fihal khairu kulluh. Ini sengaja atau memang saya tidak pernah mendengar atau belum pernah ya. Kalau tidak pernah berarti artinya tidak ada usaha saya untuk mencari bagaimana irama dilakukan, ya. Artinya belum pernah saya mendengarkan ini dibawakan ini kayak lagu-lagu yang sudah kita biasa, salat seperti biasa itu ada iramanya, ya. Kalau ini baca seperti biasa saja, alaika salatullahi wassalamuhu ya sayyidi ya Rasulullah kam anta habibun ila qulubi atba'ik fajadda alaina binasratin ya habiballah nazratun minka ilaina fiha alkhairu kulluh alaika salatullahi wassalamuhu ya sayyidi ya Rasulullah كم أنت حبيب إلى قلوب أتباعك فجد علينا بنظرة يا حبيب الله نظرة منك إلينا فيها الخير كله. Ya, lebih enteng kita baca seperti itu untuk amalan 70 kali yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya Bunda semua, ya. Nah, jadi ini perlu kita hafalkan atau kita ada catatannya. Boleh kita mulai. Alaika salatullahi wassalamuhu ya sayyidi ya Rasulullah kam anta habibun ila qulubil atba'ik fajadda alaina binasratin ya habiballah nazratun minka ilaina fiha alkhairu kulluh. Ujung ajar saya Afifatu Zora. Iya, ujung ajar dulu, ya. Siapa ibu ngajar ibu ya. Iya, anak keluar dulu, ya. Baik, mohon maaf Bunda semua, ya. Halo? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Ustazah, nggak apa-apa Ustazah. Kemudian mana dia? Itu, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, ya Bunda, ya. Istighfar kita astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sayyidul istighfar juga bisa kita bawakan, ya. Sayyidul istighfarnya Bunda semua sudah hafal, ya? Insyaallah Ustazah. Yang Ya, Allahumma anta rabbi. Iya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbin faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Atau kita gini Bun, kalau sudah terbiasa melekatkan lisan kita melafalkan Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Karena yang kita pinta itu bukan Allah mengampuni dosa kita saja, tapi Allah juga mengampuni dosa kedua orang tua kita. Nah, ini juga bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita ya. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu boleh juga bentuk istighfarnya ya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sholawat ini. Sekali lagi saya baca. Alaika salatullahi wassalamuhu ya sayyidi ya Rasulullah kam anta habibun ila قلوب أتباعك فجد عليك بنظرة يا حبيب الله نظرة منك إلينا فيها الخير كله عليك صلاة الله وسلامه يا سيدي يا رسول الله كم أنت حبيب إلى قلوب أتباعك فجد علينا بنظرة يا حبيب الله نظرة منك إلينا فيها الخير كله. Nah, gimana Bunda semua? Mudah dibaca ya? Kemudian yang artinya, ya semoga salawat dan salam dari Allah senantiasa terlimpahkan kepadamu, wahai junjunganku ya Rasulullah, seberapakah engkau mencintai hati pengikutmu, wahai kekasih Allah, semoga dari pandanganmu kepada kami mendapatkan pandangan yang di dalamnya terdapat segala keindahan. Nah, mudah insya Allah ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ya Ustazah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaiha. Boleh Bunda semua kalau misalnya saya sedang sallu ala Nabi Muhammad, boleh dijawab sallu alaihi ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Alaika salatullahi wassalamuhu ya sayyidi ya Rasulullah kam anta khabibun ila qulubi atba'ik fajad alaina binazratin ya habiballah nazratun minka ilaina fiha alkhairu kulluh. Ya Habiballah, nazratun ilaina fiha alkhairu kulluh. Ayo dibaca silakan. Rame-rame dulu saja. Bareng saja ya. Alaika solu sholat. Alaika sholatullahi wassalam. Lewati dulu. Ya, silakan. Yuk silakan dibaca. Mohon izin sebelumnya Bunda ya, nanti kalau sudah jam 8 atau jam 8:05 sekitar 10 saya minta izin ya Bunda ya, boleh ya? Ya Ustazah boleh. Rame-rame dulu mungkin sepertinya Ustazah karena mungkin belum bisa. Ya boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi.
Ayah, sallu Bismillahirrahmanirrahim. alaihi. Ya lupa sudah. Ya, jawabnya sallu alaihi ya. Sallu Alaika alaihi. salatullahi wa salamuhu ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Ayo, Rasulullah. Coba alaika salatullahi wa ikutin Ustazah. salamuhu. Ya, ikutin saya boleh ya. Iya, iya, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika Bismillahirrahmanirrahim. salatullahi wa Alaikas. salamuhu ya sayyidi ya Rasulullah. Ayo Umi Peki. Alaika salatullahi wassalamu Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya ya Rasulullah. Rasulullah. كم أنت حبيب إلى قلوب أتباعك Kam anta habib. Kam anta habibun Ila ila qulubi ambaika. أتباعك atba'ik. Baika, baik. وجد علينا بنظرة يا حبيب الله Fahad, fahad, فجد Alaina binasratin ya حبيب الله Habib Allah. نظرة منك إلينا فيها الخير كله نظرة Nazratun minka ilaina hal فيها kullu. الخير Kullu كله kam anta habibi. Ila baik. Sepertinya harus sering-sering lihat rekaman dulu nanti insya Allah Ustazah. Ya Umi Peki. Iya. Kata baru dengar Ustazah. Ini Baru. Buka dulu ini. Habib Allah. Ya, belajar. Nadratun minka ilaina fihal khair. Alaika salatullahi wasallam ya Sayyidi ya Rasulullah. Kam anta habibi ila Kam qulubi anta habibun ila qulub Fajadda atba'ik. binadratin ya habib Allah. Alaina binasratin ya habib Allah. Khair kullu. Atun minka ilaina fihal khairu kulluh. Latihan dulu ya Umi Peki ya. Ya, latihan dulu kita. Ulang dulu. Halo Ya, Ya Ustazah. Ustazah. ya maaf gimana Bunda bisa insya Allah ya Insya Allah bisa, insya Allah Ustazah. ya Insya Allah kalau Ustazah. misalnya apa baca biasa aja nggak apa-apa tuh karena Ya. saya tadi juga bawakan irama eh, yang biasa saya bikin saja ya. Alaika salatullahi wa salamuhu ya sayyidi ya Rasulullah. Kam anta habibun ila qulubi atba'ik fajad alaina binazratin ya habiballah nazratun minka ilaina fiha alkhairu kulluh alaika salatullahi wa salamuhu ya sayyidi. Lempar Ustazah. Ya, putus. Alaika salatullahi wassalamuhu ya sayyidi ya Rasulullah. Anta habib la qulubi atba'ik. Ajat alaina binasratin ya habiballah. Ka ilaina fihal khairu kulluh. Ustazahnya itu. Belum ada arti gini. Apa baru ini saja. Oh ini. Semoga. Ya. Halo? Kata dulu ya Ustazah. Ya Ustazah. Ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa dibacakan ya, dihafalkan lebih baik. Sementara belum bisa dihafalkan, dibacakan juga dulu nggak apa-apa. Artinya salat dan salam dari Allah senantiasa limpahkan kepadamu, wahai junjunganku, ya Rasulullah. Seberapakah engkau mencintai hati pengikutmu, wahai kekasih Allah. Semoga dari pandanganmu kepada kami mendapatkan pandangan yang di dalamnya terdapat segala keindahan. Artinya pandangan Rasulullah SAW kepada
dengan usaha kita untuk mendapatkan cintanya ya. Karena pada hakikatnya Rasulullah sudah 14 abad yang lalu sebelum kita lahir itu udah cinta kepada umatnya. Ya, sudah cinta kepada umatnya, bahkan di saat sakaratul mautnya saja beliau baginda masih menyebutkan ummati, 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 dia mengkhawatirkan kita ya, sampai-sampai juga beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya sakaratul maut yang dicabutkan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau minta kepada Allah mudah-mudahan dilimpahkan semua segala sakit sakaratul maut itu kepada beliau. Itu sangat luar biasa, Masya Allah, yang kita sangat renungi, kita sangat sadar bahwa besarnya Masya cinta Allah. Nabi Muhammad SAW kepada kita semua sebagai umatnya. Nah, ketika kita dianugerahkan rahmat untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jangan kita abaikan ya. Mudah-mudahan kita senantiasa peka akan itu, alarm Allah dan alam Rasulullah SAW, karena Allah mengizinkan kita untuk mencintainya, untuk berselawat kepadanya, walaupun sederhana, walaupun pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sekali lagi. Ya, betapa besarnya cinta beliau kepada kita. Dan Ya juga Ustazah, Masya Allah. di akhirat ya, ada yang bertanya seperti ini, wahai Nabi, mengapa engkau mau di posisi sebelah kiri sedangkan Nabi Adam itu sebelah kanan? Sebelah kanan yang memang umatnya sudah masuk ke surga, sedangkan sebelah kiri itu umat kebanyakan masuk ke neraka. Apa alasan beliau? Apa alasan baginda? Baginda ingin melihat kita semua yang dimana umatku yang pernah berselawat kepadaku, sering berselawat kepadaku, Masya Allah. agar Allah tidak mengizinkan untuk mereka masuk ke neraka. Makanya posisi beliau itu menunggunya di sebelah kiri, tepatnya di hamba-hamba Allah itu ingin dimasukkan ke dalam neraka. Itulah perjuangan Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa Masya ya, Insya Allah. Sangat luar Allah. biasa. Amin ya Allah. Baik, Masya Allah. sekali lagi kita baca lafalnya. Baik, Salam Ustazah. Nabi Masya Allah, Ustazah. Muhammad. Alaika salatullahi wa salamuhu ya sayyidi ya Rasulullah, kam anta habibun ila qulubi atba'ik, fajadda alaina binasratin ya habiballah, nazratun minka ilaina fiha khairu kullu. Alaika salatullahi wa salamuhu ya sayyidi ya Rasulullah, kam anta habibun ila qulubi atba'ik, fajadda alaina binazratin ya habiballah, nazratun minka ilaina fiha khairu kullu. Kita amalkan bersama ya. Kita amalkan bersama. Kita usaha untuk mendapat yang Rasulullah kenal dengan kita sebagaimana janjinya. Umat yang paling aku kenal, yang mudah aku kenal adalah yang paling banyak sholawatnya, yang pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di layar nggak ada, Dek Wati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, baik Bunda semua, kita sudah berada di jam 8. Saya mohon izin ya, dan harapan saya insya Allah mudah-mudahan ini bisa dan ayo, ketika ada Allah anugerahkan hati dan pikiran kita untuk berselawat, segera ambil ya. Segera ambil, jangan kita abaikan, jangan kita biarkan sehingga kesibukan dan pikiran bisa melupakannya ya, menepis anugerah-anugerah itu. Senantiasa minta sama Allah, mudahkanlah lisanku untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Karena Sallallahu alaihi wasallam. tidak mengizinkan, karena Allah tidak memudahkan untuk menggerakkan lisan kita itu tidak bisa kita dengan sengajanya ya. Makanya dengan usaha insya Allah mudah-mudahan. Amin. Insya Allah, Ustazah, amin ya Allah. Aku pengen banget Ustazah selalu salawat ya setiap saat, setiap Ya, waktu, salawat kepada Nabi. Ya Allah, semoga Allah mudahkan. samping itu kita berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan Allah izinkan hati kita ya, izinkan kita untuk melafalkan sholawat. Karena kalau Allah tak mengizinkan seringan sholawat itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad saja dalam keseharian kita, ya ini saya sendiri ya, introspeksi diri, ketika Allah tidak mengizinkan dengan dosa kita yang banyak, kita tidak mampu melafalkan itu. Ya, kita tidak mampu melafalkan itu karena keterbiasaan kita mungkin telah banyak dosa yang kita buat ya, yang tanpa kita sadari, sehingga Allah pun tidak mengizinkan kita untuk melafalkan sholawat kepada baginda. Ya, selagi kita mampu, itu artinya Allah mengizinkan kita. Ya, dan di samping sholat yang kita baca ini mendapatkan syafaat, juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga baca Al-Quran seperti itu sebenarnya ya. Baca Al-Quran itu ketika Allah mengizinkan kita untuk baca Al-Quran, artinya Allah menginginkan kita berbicara dengannya lewat kalamnya di Al-Quran tersebut. Ya, ketika ada alarm-alarm seperti itu, kita segera ambil ya, kita segera rangkul hikmah itu. Baik, Bunda semua, saya mohon izin untuk malam ini sampai ini. Mudah-mudahan harapan saya ya bisa jadikan bekal untuk kita semua, bisa untuk jadikan amalan dalam kehidupan kita. Dan saya mohon juga ya Allah. Bunda semua mengamalkan, insya Allah kita sama-sama mendapatkan keberkahannya, dan mendapatkan keberkahannya. Barangkali saya hanya mengajarkan, belum tentu saya mengamalkan seperti itu ya. Jadi keberkahan itu mudah-mudahan didapatkan lewat Bunda semua mengamalkannya, insya Allah. Masya Allah, Ustazah. Baik, sekali lagi semua sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kalau nggak ada, insya Allah saya coba rekam di audio. Nanti saya kirim ke Usiwati untuk kalau mau bacanya iramanya seperti saya bikin itu ya. Kalau enggak, biasa saja terserah ya Bunda. Nah, baik. Sekali lagi terima kasih atas segala kekurangan, maksimal dalam memberi. Sekali lagi sehat-sehat untuk kita semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.